kita ketahui bahwa mata itu katalisator untuk penglihatan. Maksudnya apa? Bahwa dengan mata itu kita bisa melihat atau mengetahui informasi dari sekeliling. 83% dari informasi di sekeliling kita masuk melalui mata. Lainnya dari pendengaran, pengecapan, kulit, dan lain sebagainya. Dimaksud buta di sini menurut WHO, untuk Anda development ya, itu artinya dengan mata yang terbaik dan koreksi terbaik, penderita hanya dapat menghitung jari dari jarak 3 meter kan, 1,5% dari populasi itu menderita kebutaan, dan ternyata memang bukan hanya mempunyai dampak terhadap penderita sendiri, tetapi juga terhadap keluarga dan masyarakat sekelilingnya. Karena katarak, tapi kebutaan kedua adalah karena glaukoma, anugerah yang tidak tergantikan dari Allah, di mana dengan mata kita bisa melihat jendela dunia, melihat pemandangan yang luar biasa, melihat orang-orang yang kita cintai, penemuan baru, alam sekitar. Kita lihat bagaimana mata bisa bekerja. Sinar yang datang dari luar masuk melalui mata, melalui kornea yang jernih, aqueous humor, lensa yang jernih, kemudian vitreous humor, dan diproyeksikan ke fotoreseptor di retina. Oleh retina dilanjutkan ke optic nerve atau syaraf penglihatan ke otak, kemudian baru kita bisa melihat apa yang akan kita interpretasikan dapat kita lihat slide berikut. Kita bisa melihat melalui mata. Karena kita lagi membicarakan glaukoma, sebenarnya kata glaukoma itu biru kehijauan. Ya, kalau zaman dulu pada tekanan tinggi kornea matanya biru kehijauan, makanya disebut glaukoma. Itu dari bahasa Latin. Penggaulnya syaraf optik atau syaraf penglihatan yang tadi kita lihat meneruskan ke otak. Slide. Nah, kita mesti tahu nih, kira-kira siapa aja yang mempunyai faktor-faktor atau mempunyai risiko tinggi untuk glaukoma. Orang-orang yang mempunyai tekanan bola mata yang tinggi itu mempunyai risiko untuk mendapat glaukoma lebih besar. Bola mata kita tekanannya antara kira-kira 10 sampai 21 mm Hg. Ada juga kalau kita yang mempunyai gangguan vaskuler atau pembuluh darah, apa tensinya tinggi, tensinya rendah, gula, atau Mas Andri, Bang Andri juga kayak tadi migrain, atau lipid darahnya tinggi, kalsiemia tinggi, ya itu juga membuat risiko untuk glaukoma lebih besar. Atau ada riwayat dalam keluarga. Kenapa? Rupanya faktor turunan itu juga ada. Jadi kalau saya mempunyai saudara kandung yang glaukoma, risiko saya untuk menjadi glaukoma 5 kali lebih besar. Ya, dan kalau saya 9 kali lebih besar, sorry. Kalau saya mempunyai orang tua yang glaukoma primer atau bawaan, maka saya mempunyai risiko 5 kali lebih besar untuk menderita glaukoma dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai orang tua glaukoma primer. Kemudian yang punya kacamata tebal plus atau minus, kemudian pemakaian steroid lama, jadi seperti asma, rematik, itu juga risiko untuk glaukomanya besar. Atau usia lanjut atas 60. Tapi bisa juga glaukoma disebabkan karena kelainan di mata itu sendiri. Nanti kita lihat yang tertutup. Slide. Nah, ini glaukoma sekunder. Glaukoma sekunder ini contoh-contoh aja. Glaukoma sekunder itu glaukoma yang disebabkan karena penyakit lain di luar primer tadi, di luar bakat atau bawaan tadi. Contohnya adalah misalnya peradangan di bola mata itu sendiri yang tidak terobati. Karena tadi sudah berkali-kali dikatakan bahwa glaukoma itu membutakannya secara permanen.
Meskipun demikian, glaukoma itu dapat dicegah kalau diketemukannya dalam stadium yang masih dini. Jadi nama glaukoma itu berasal dari warna mata kita yang kebiru-biruan atau kehijau-hijauan kalau tekanan matanya terlalu tinggi. Sebabnya banyak sekali, antara lain tekanan darah tadi yang nggak normal. Jadi jaga dengan sampai tekanan darahnya terlalu rendah, terlalu kental, terlalu banyak mengandung kalsium katanya, kental. Kemudian juga beberapa penyebab yang dasarnya bukan karena tekanan, tapi karena kelainan di dalam pembuluh darah. Seseorang itu glaukoma atau tidak, jadi batasnya 21 gitu ya. Kadang-kadang dokter juga terlalu cepat mengatakan, wah 21 waduh glaukoma nih, obatin seumur hidup gitu. Kondisinya begitu. Padahal untuk menetapkan vonis seumur hidup itu memerlukan pemeriksaan yang teliti. Karena kita melihat luas secara lapang atau disebut juga lapang penglihatan. Tapi kalau rusak karena glaukoma menjadi kecil, ciut, sehingga kaki pun tidak kelihatan kecuali melihat khusus ke bawah ya. Jadi apa yang kita injak, apa yang kita melangkah itu tidak kelihatan. Akibatnya orangnya sering kesandung, sering kejeblos dan sebagainya itu kalau sudah parah. Karena itu orang yang sudah demikian tidak bisa berjalan sendirian, harus selalu digandeng, kemana-mana digandeng. Jadi kelihatan sekali bahwa memerlukan orang-orang dekat kita membantu. Ya, jadi hanya satu ini saja. Cuma kalau dua-dua itu biasanya keturunan. Jadi kalau satu sudah ada orang yang kena kiri kanan, maka dokter wajib mengeksplorasi apakah juga keluarga yang dekat lainnya terkena atau tidak. Jadi lihat hitam-hitam yang di tengah kan lebar, yang ini yang normal kecil. Ya, kalau orang mengalami serangan glaukoma ini hati-hati. 50% dari mereka kalau ada 10 orang itu yang 5 orang kena satunya lagi, jadi double. Pertama, segera konsultasikan pada dokter mata terdekat karena ini merupakan gawat darurat. Gawat darurat di mata itu ada beberapa. Salah satu perdarahan yang mendadak. Salah satu lagi kalau kemasukan gram atau besi masuk ke dalam mata itu juga harus segera ditangani. Nah, satu lagi ini tadi mata merah. Mata merah karena glaukoma akut.